Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raifa Deski dengan NIM 250581117, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual berjudul Ketimpangan Pendidikan di Indonesia dalam Kerangka SDG 4. Topik ini saya pilih karena ketimpangan pendidikan merupakan salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi di Indonesia. Meskipun pendidikan menjadi prioritas pembangunan nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan belum merata. Melalui judul Ketimpangan Pendidikan di Indonesia dalam Kerangka SDG 4, saya ingin menyoroti bagaimana ketidakmerataan tersebut berdampak pada upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai tujuan SDG 4. Selanjutnya, pada latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan, karena melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Dalam konteks global, SDG 4 menargetkan penyediaan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang tanpa terkecuali. Namun, di Indonesia, pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan pendidikan masih terlihat dari aspek akses sekolah, kualitas guru, serta ketersediaan infrastruktur yang belum merata di seluruh daerah. Selain itu, ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, letak geografis yang sulit dijangkau, serta perkembangan digital yang belum sepenuhnya merata. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas proses maupun hasil pendidikan. Nah, oleh karena itu, penting untuk menganalisis ketimpangan pendidikan di Indonesia agar dapat memahami akar masalahnya serta melihat sejauh mana tantangan tersebut menghambat pencapaian SDG 4. Selanjutnya, pertanyaan mendasar. Dalam penelitian konseptual ini, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang menjadi dasar analisis, yaitu yang pertama, apa penyebab utama ketimpangan pendidikan di Indonesia? Kedua, bagaimana faktor sosial ekonomi dan digital memengaruhi pencapaian SDG 4? Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pemerataan pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kerangka berpikir dalam penulisan artikel. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis ketimpangan pendidikan di Indonesia berdasarkan data dan teori sosiologis. Selain itu, artikel ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan melihat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendukung SDG 4. Nah, selanjutnya ringkasan pembahasan. Pembahasan dalam artikel ini mencakup beberapa poin penting. Pertama, SDG 4 menekankan pendidikan inklusif, berkualitas dan merata, namun kenyataannya perbedaan kualitas pendidikan masih sangat terasa antara daerah kota dan desa, terutama wilayah 3T. Dan yang kedua, kualitas guru menjadi salah satu faktor penting. Banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru profesional dan fasilitas pendukung pembelajaran. Ketiga, faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, budaya, dan gender juga berpengaruh besar terhadap kesempatan anak untuk bersekolah. Keempat, perkembangan teknologi menghadirkan peluang dan tantangan. Di satu sisi, digitalisasi dapat meningkat kualitas pembelajaran. Tetapi di sisi lain, ketimpangan akses internet justru memperbesar jurang ketidakmerataan pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui kegiatan literasi, pengabdian masyarakat, dan advokasi pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih terjadi karena perbedaan akses, kualitas guru, ketersediaan fasilitas, dan kondisi sosial ekonomi yang tidak merata. Daerah 3T menjadi wilayah yang paling terdampak akibat terbatasnya infrastruktur dan tenaga pendidik.
Ketimpangan ini dapat menghambat pencapaian SDG 4 yang menargetkan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua. Pendidikan seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial, namun tanpa pemerataan yang baik, pendidikan justru berpotensi mempertahankan ketidaksetaraan. Tantangan digital juga memperlebar jurang pendidikan ketika akses internet dan teknologi tidak merata. Upaya perbaikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuatkan pemerataan fasilitas dan kompetensi guru. Sementara, masyarakat dan lembaga pendidikan harus mendukung lingkungan belajar yang inklusif. Mahasiswa juga berperan penting sebagai agen perubahan melalui kegiatan literasi, pendampingan, dan pengabdian masyarakat. Dengan kerjasama yang berkesinambungan, Indonesia dapat mempercepat terwujudnya pendidikan yang adil dan berkualitas untuk semua. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah 3T. Pemerintah perlu memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan memperluas akses internet serta literasi digital bagi semua siswa. Selain itu, kebijakan pendidikan harus disusun secara bottom up agar sesuai kebutuhan daerah. Mahasiswa juga perlu berperan aktif melalui program mentoring, pengabdian masyarakat, dan kampanye pendidikan inklusif. Dengan kerjasama berbagai pihak, tujuan SDG 4 dapat dicapai dengan lebih optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.